Waalaikumsalam, selamat bergabung teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Kak Umah Nisa dan teman-teman yang lain, Kak Ningsih. Ya, Alhamdulillah, sehat selalu juga buat teman-teman semuanya. Kita akan segera mulai ya. Waalaikumsalam, Kak I love you. Ini nickname-nya mancing-mancing ini ya. Iya, nickname-nya jangan suka memancing keributan ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Siska, Kak Yi, Kak Nur Asni, Kak Arin, Kak AN, Kak Mom, Kak Nia, Kak Teti, Kak Lina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka demi Allah tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat. Allah kembali mempertemukan kita dalam sesi terapi Al-Quran yang mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran Allah memberikan keajaiban buat kita. Allah menunjukkan solusi atas semua masalah yang teman-teman hadapi. Serumit apapun, jangan pernah berputus asa ya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari petunjuk Allah. Yang pasti ya, kita optimis, kita yakin Allah ini sudah menyiapkan takdir terbaik, takdir terindah untuk kita semuanya, untuk teman-teman semuanya. Yang penting syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Suaranya kecil. Apakah betul teman-teman suaranya kecil? Mohon komentarnya. Apakah suara saya terdengar? Di sini ada tanda-tanda hujan, sudah mulai gerimis. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Cek, suaranya kecil. Iyakah? Masa sih? Coba saya ganti ya. Oh, ada yang bagus tuh. Coba saya ganti mikrofon. Sudah bagus. Sudah bening. Sebening masa depan teman-teman. Di sini baru gerimis, ada tanda-tanda hujannya semakin lebat. Mudah-mudahan ini waktu yang tepat untuk berdoa ya. Nanti kalau hujannya semakin besar, kita manfaatkan untuk berdoa sekencang-kencangnya, sebanyak-banyaknya. Setuju ya teman-teman ya? Bagaimana agar rumah dikontrakan cepat laku? Diiklankan dong, diiklankan dengan digital marketing. Melalui sosial media, diiklankan di TikTok, terus kemudian ikhtiarnya adalah dengan baca banyakin istighfar, terus kemudian coba
rumahnya disiram dengan air ruqyah. Ya, rumahnya disiram dengan air ruqyah, silakan siapkan air 1 ember nanti digunakan untuk meruqyah rumah yang mau dijual. Mudah-mudahan segera Allah berikan keajaiban ya. Ada pembeli yang serius membeli. Oke. Teman-teman semuanya, tema malam hari ini insya Allah saya akan membahas tentang pikiran kita ya. Jadi pikiran ini merupakan perangkat yang Allah titipkan kepada kita yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebetulnya ini sudah sering saya sampaikan, hanya saja kita perlu mengingat-ingat terus ya, materi-materi yang sudah pernah di masa lalu pernah kita bahas, perlu kita review lagi, kita ulang lagi. Karena seringkali kita memang sebagai manusia itu pelupa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, segala macam kejadian ya di sekitar kita itu bisa jadi mayoritas itu berasal dari pikiran kita, teman-teman. Dari cara kita berpikir akan bisa bahkan menentukan nasib kita, tentunya atas izin Allah ya. Jadi kita sudah sering membahas tentang bahwa Allah ini sesuai dengan prasangka kita, prasangka hambanya. Maka ini sebuah hadis yang kemudian seringkali harus kita jadikan pedoman hidup, teman-teman. Ya, pedoman hidup. Nah, maka di grup teman-teman kita belajar bagaimana mengatur pikiran kita agar senantiasa positif. Karena seringkali, coba teman-teman, seringkali mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian ya. Waalaikumsalam Kak Dewi, Kak Julia, Kak Julianti, Kak Nur Hayati. Izin kurang sehat. Oh, kalau kurang sehat, ya justru waktu yang tepat untuk mengikuti terapi ruqyah. Ya. Jadi begini teman-teman, banyak kejadian, ini kisah nyata yang saya alami dan mungkin teman-teman juga mengalami. Betapa banyak kejadian di sekitar kita ketika kita ketakutan, malah justru terjadi. Siapa yang pernah mengalami? Ketika kita ketakutan luar biasa, malah justru kejadian itu malah terjadi. Misalkan contohnya ketika kita keluar ya, naik motor, terus kemudian kita ketinggalan dompet, lupa membawa SIM, lupa membawa STNK. Waalaikumsalam sahabatku, saudaraku yang dicintai Allah, yang dirahmati oleh Allah. Terus kemudian kita panik. Waduh, SIM STN-nya ketinggalan. SIM sama STNK ketinggalan. Takut, jangan-jangan ada tilang, jangan-jangan ada cegatan gitu ya. Takut luar biasa dan ketakutan itu malah justru menjadi kenyataan. Ya, tiba-tiba ada cegatan di depan kita, ada tilangan ya, ada polisi yang nyetop gitu. Atau tidak ada tilangan, tidak ada cegatan, tahu-tahu ada kejadian apa yang membuat polisi memberhentikan kita. Maka ini salah satu contoh ya. Kak Long, Malaysia hujan, alhamdulillah. Nah, nanti kita gunakan waktu hujan ini sebagai sarana untuk waktu yang tepat untuk berdoa ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa dan permintaan kita. Terus kemudian, misalkan contoh kita merasakan badan kita agak aneh nih. Terus kemudian kita meyakini dalam hati, kayaknya sebentar lagi sakit, kayaknya sebentar lagi ini badanku nggak enak. Ya, jadi perasaan itu semakin kuat dan akhirnya kejadian beneran teman-teman. Yang terjadi apa? Badan kita sakit, kita demam, mungkin flu, batuk. Dan jujur saya juga sering merasakan hal itu. Maka teman-teman, ketakutan yang luar biasa itu justru seringkali membuat kejadian itu malah menjadi nyata. Ada 2 kisah yang ingin saya sampaikan ya. Ada 2 kisah yang ingin saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa pikiran ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Maka hati-hati, ayo kita atur betul-betul pikiran kita, jangan sampai kita berpikir negatif. Ini kejadian nyata 2 kisah. Nunggu saudara kita yang lain bergabung dulu ya. Nanti saya ceritakan, ada 2 kisah nyata nih. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah mendengar kisahnya. Waalaikumsalam Kak Nelis. Selamat datang Kak Andi. Ya, selamat bergabung bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang baru saja bergabung. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran jam 20.30 ya.
sarana untuk ikhtiar ya agar usaha teman-teman makin laris. Yang belum mendapatkan jodoh, ingin ikhtiar mencari jodoh, mudah-mudahan Allah dekatkan jodoh yang terbaik dengan terapi Al-Quran. Yang sedang sakit hatinya, punya luka batin, mudah-mudahan Allah sembuhkan luka di dalam hati kita yang mungkin selama ini teman-teman berjuang bagaimana menyembuhkannya. Begitu berat, nggak tahu bagaimana solusinya, sehingga yang dirasakan setiap harinya mungkin sedih, baper, putus asa, bahkan banyak di antara teman-teman yang mungkin berpikir ingin mengakhiri hidup. Karena itu faktanya banyak yang curhat ke saya ingin mengakhiri hidup. Ini sudah level gangguan tingkat lanjut ya teman-teman ya, tingkat nasional. Gangguan setan, jin ya, yang kemudian membisikkan untuk mengakhiri hidup. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan segera Allah dekatkan jodohnya. Yang sedang putus asa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan terhadap hati kita. Yang paling penting justru hati ya. Kalau fisik itu nyusul. Misalkan lari maraton, itu bukan hanya sekedar soal fisik, tetapi soal hati. Beratnya sholat subuh, bangun subuh, itu bukan masalah fisik, tetapi masalah hati. Ketika kita merasa lemah, letih, lesu, sakit-sakitan, itu sebetulnya bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Maka kita mohon kepada Allah untuk menguatkan hati kita. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas dengan mengkondisikan pikiran kita agar terus positif. Maka teman-teman, dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, ya, kita benar-benar serius insya Allah mendampingi teman-teman untuk bisa menunjukkan jalan keluarnya. Karena Alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada saya, Coach Muhammad Mufi, mendampingi ribuan orang, member terapi langit, selesai masalah hidupnya. Ya, Kak Oktarina, mudah-mudahan segera Allah berikan jodoh yang terbaik. Waalaikumsalam Kak Emiriani. Waalaikumsalam Kak Sukro Saali. Maka teman-teman, bagaimana caranya menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan? Termasuk sakit-sakitan, ya, sakit fisik, medis ataupun non-medis, maka dimulai dari pikiran. Yuk, apapun masalahnya, dimulai dari pikiran. Kak Yunita, belum ada jodoh karena diganggu orang. Nah, bisa menyimpulkan karena diganggu orang dari mana Kak Yunita? Hati-hati ya. Hati-hati ketika kita berani menyimpulkan, oh ini saya kena sihir, saya kena santet, saya kena pelet, saya kena gangguan macam-macam, maka jangan buru-buru menyimpulkan seperti itu. Oh, dari pernyataan dia sendiri. Oke. Maksudnya secara gaib atau dihalangi secara fisik, secara nyata. Kalau gangguannya gaib, insya Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menghancurkan belenggu gaib itu ya. Siap Kak, ya. Jadi ciri-ciri gangguan sihir yang mungkin menutupi jodoh, menghalangi rezeki, itu salah satunya adalah mimpi buruk ya. Mimpi buruk, malas sholat, pikiran kacau, sering emosi, sering lupa rakaat sholat, malas baca Al-Quran, mimpi ular, mimpi di ketinggian, kemudian mimpi tenggelam, mimpi di rumah-rumah yang sepi, menyeramkan, mimpi tenggelam, pokoknya mimpi-mimpi yang buruk-buruk. Ya, maka insya Allah ini semuanya akan kita mintakan kepada Allah agar menolong kita. Nah, ikhtiarnya itu dengan terapi Al-Quran teman-teman ya. Tetapi kita juga harus melakukan ikhtiar secara nyata dari pikiran kita. Nah, ini berhubung penontonnya sudah mulai naik, saya sampaikan dua kisah. Ya, dua kisah yang merupakan bukti bahwa pikiran ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap kesehatan kita, bahkan terhadap nasib kita, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Ni. Salam balik ya dari Bangka Belitung. Jadi begini, ada satu kisah. Ada seorang pegawai di sebuah pabrik. Nah, pabrik itu ada banyak kulkas pendingin ya. Kulkasnya bukan seperti kulkas yang ada di rumah-rumah kita. Kulkasnya itu bentuknya kulkas raksasa, tempat untuk menyimpan daging. Ya, tempat untuk menyimpan daging, bentuk kulkasnya gede-gede.
Nah, terus kemudian ada satu petugas yang dia memang bertugas untuk ngecek satu persatu kondisi kulkas. Dia petugas tiba-tiba pas kondisi pulang ya, selesai jam kantor kan semua karyawan pulang kecuali security dan dia. Terus kemudian si petugas ini dia masuk ke salah satu kulkas gede penyimpanan daging ya. Dia masuk ke dalamnya dan akhirnya ternyata tiba-tiba terkunci. Ya, dia terkunci di dalam kulkas tersebut. Kulkas raksasa ya, tempat untuk menyimpan daging. Dan dia berusaha keluar, tapi nggak bisa. Teriak kenceng banget nggak bisa, karena kondisinya terkunci. Nah, terus kemudian dia kebetulan membawa catatan, karena memang dia petugas untuk ini ya, yang bertugas untuk ngecek satu persatu perlengkapan atau inventaris yang ada di dalam pabrik tersebut. Terus kemudian terkunci kondisinya, dia hanya membawa selembar kertas dan pulpen. Akhirnya kemudian, ini kisah nyata beneran ya. Akhirnya dia nulis, aku terkurung di sini, nafasku mulai habis, ya. Aku mulai kedinginan. Badanku mulai terasa tidak nyaman. Badanku mulai terasa pucat. Bagi kalian yang menemukanku, ya, dan aku berbuat salah, aku minta maaf. Mungkin ini adalah akhir dari hidupku. Teman-teman, apa yang terjadi dengan tulisan itu? Dia merasa kedinginan. Di sini dingin luar biasa. Intinya itu kalimat yang ada di kertas tersebut ya. Terus paginya security ini mulai ngecek satu persatu. Ternyata dan semuanya tahu ya, ada satu orang yang ketika semuanya berkumpul gitu ya, semua pegawai karyawan di pabrik itu, terus kemudian curiga ada satu karyawan yang belum kelihatan. Nah, akhirnya inisiatif, jangan-jangan dia terjebak di suatu tempat. Akhirnya dicek seluruh wilayah, yang belum dicek adalah kulkas-kulkasnya ya. Akhirnya kulkasnya ini dicek satu persatu dan ketemu ya, ada satu pegawai pekerja yang dia sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Setelah dicek ke dokter, ya, dipanggil bagian medis, apa yang terjadi? Hipotermia. Dia meninggal karena kedinginan. Setelah dicek teman-teman, ternyata kulkasnya itu kulkas yang rusak. Ya, kulkasnya itu kulkas yang rusak, dan rusaknya itu sudah lama, sudah lebih dari 1 tahun, dan itu kulkas yang sudah lama tidak dipakai. Lama tidak dipakai, tidak digunakan, ya. Dan apa yang terjadi? Kenapa pegawai tersebut bisa kemudian meninggal dunia? Karena apa? Dia terpengaruh oleh pikirannya sendiri, teman-teman. Ya, ini kisah cukup populer, nanti teman-teman bisa searching ya. Kisah seorang karyawan pegawai yang meninggal di dalam kulkas yang rusak. Maka teman-teman, ini salah satu kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita. Bahwa keluhan-keluhan yang ada di badan kita, nasib kita bahkan, itu bisa jadi ya terpengaruh oleh pikiran kita sendiri. Maka hati-hati ya, yang sering kemudian menyimpulkan, waduh aku sakit, jangan-jangan ini ada yang nyantet, ada yang ngerjain, ada yang jahil, tokoku kelihatan sepi. Jangan-jangan ada yang nutup, ya kan? Banyak yang pernah mendengar ya. Jadi ini memang cerita populer dan itu kisah nyata. Ya. Tapi kondisinya bukan karena kehabisan nafas, karena kan sudah dicek medis. Kondisinya itu dia meninggal karena dia kedinginan. Ya. Jadi pucatnya itu pucat karena kedinginan dan badannya dingin luar biasa, seperti itu. Beda ya hasil uji dokter yang kira-kira karena dia kehabisan nafas dibandingkan dengan karena kedinginan. Itu beda hasilnya. Seperti itu. Di bawah kasur anak tiba-tiba ada ular kobra. Ya, silakan Kak Mama. Mudah-mudahan Allah lindungi ya keluarganya dengan perlindungan yang maksimal. Hati-hati ya. Apakah sering kejadian seperti itu? Kalau sering kemasukan ular, hati-hati ya. Bisa jadi memang ada gangguan.
Bisa jadi memang lingkungan yang kotor, yang memang ada sarang ular, bisa jadi ada gangguan sihir. Ada dua kemungkinan, ya. Maka jangan buru-buru menyimpulkan sihir, menyimpulkan kiriman, cek dulu lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, terus kemudian kisah yang kedua, teman-teman. Sebelum kita terapi 5 menit lagi ya. Kisah kedua, betul, ucapan adalah doa, termasuk pikiran. Bahkan yang belum kita ucapkan, teman-teman ya. Yang belum kita ucapkan, yang terlintas di dalam pikiran kita, ini bisa kemudian menjadi sebuah kenyataan. Ada kisah kedua, ada atlet ya. Ini saya lupa olahraganya apa, yang jelas ini atlet ya, semacam inilah softball atau apa gitu ya. Yang jelas ini satu tim ya. Satu tim yang beregu dia, tapi ada satu anggota timnya, atlet yang kemudian dia merasakan jantungnya bermasalah. Jantungnya bermasalah ya. Dia merasakan deg-degan luar biasa ketika berolahraga, terus kemudian dia merasakan sesak nafas, pokoknya dia merasakan inilah kondisinya mudah lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk cek ke dokter. Nah, diagnosa dokter apa? Diagnosa dokter dia terkena ya penyakit jantung. Kalau tidak salah jantung koroner. Dan dokter ini memvonis ya umurnya tidak lama lagi. Sekitar 2-3 bulanan. Padahal 2-3 bulan lagi ada sebuah pertandingan. Akhirnya hasil diagnosa dokter itu ya, si tim ini dia laporkan kepada teman-temannya. Hai bro, kayaknya umurku nggak lama lagi. Tapi aku akan tetap berjuang untuk bertanding bersama kalian. Ya, ini insya Allah teman-teman pertanyaannya saya baca ya. Dan insya Allah ini kisah ini akan menjadi sebuah jawaban atas semua pertanyaan teman-teman dan permasalahan teman-teman. Nanti kita simpulkan ya dari kisah ini. Apa hubungannya dengan permasalahan kita semuanya. Jadi kembali kepada vonis dokter, diagnosa dokter kepada salah satu tim ini. Akhirnya salah satu tim ini dia laporan kepada seluruh teman-temannya. Bro, kayaknya umurku nggak lama lagi. Ya, ini aku divonis dokter, umurku nggak lama, sekitar 3 bulan lagi. Padahal 3 bulan lagi jadwal pertandingan kita. Ya, jadwal pertandingan kita. Tapi aku berkomitmen, aku akan tetap bertanding dengan seluruh kemampuanku, walaupun setelah itu mungkin aku tiada. Ya, aku akan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi kata seorang atlet yang divonis kena penyakit jantung ini. Terus kemudian 3 bulan kemudian, akhirnya si atlet ini benar-benar tanding bersama timnya. Dia habis-habisan, ya. Dan setelah pertandingan usai, apa yang terjadi? Si atlet ini benar-benar meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, terus kemudian setelah diusut ya, baru ketahuan. Ternyata, teman-teman, ternyata hasil diagnosa dokter itu, kertasnya ya, kan biasanya berupa kertas tuh. Itu ketukar, teman-teman. Ketukar dengan pasien yang lain. Jadi ada kesalahan medis ya, hasil diagnosa itu ketukar dengan pasien lain. Pasien lain yang seharusnya di sini diagnosanya adalah kena penyakit jantung, ya, jantung koroner. Ini ketukar. Kertasnya dinyatakan sehat, ya. Ini termasuk terapi, Kak Zira. Ini termasuk terapi pikiran. Ya, ini sudah dimulai, ya. Jadi kita mau terapi Quran 1000 kali pun kalau kita tidak membereskan pikiran kita, ini terapinya kurang maksimal. Maka ini sudah termasuk terapi ya. Nah, ternyata diagnosa dokternya itu ketuker. Kertas yang seharusnya untuk si atlet yang diagnosanya harusnya baik-baik saja, jantungnya sehat. Ternyata ya kertasnya itu ketukar dengan pasien yang lain. Pasien yang lain yang seharusnya didiagnosa kena penyakit jantung, ya, kertasnya itu ternyata kepegang oleh si atlet, gitu loh. Jadi diagnosanya ketukar seperti itu. Nah, maka teman-teman, di sini ada satu kisah. Siapa yang di sini mendapatkan ilmu? Ternyata pikiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terhadap nasib kita bahkan. Betul sekali Kak bisnis, ya. Pada dasarnya kita harus berpikir positif. Atlet itu sebetulnya dia sehat, ya, sehat. Betul sekali ya, Kak Danu Putra, ini termasuk pembekalan terapi.
ini atletnya sehat, tapi ternyata dia fokus terhadap hasil diagnosa dokter yang kemudian dia merasakan kesedihan luar biasa, dia pesimis, akhirnya dia merasa benar-benar jantungnya sakit sehingga beneran meninggal. Nah, maka teman-teman, ini kisah nyata, nanti teman-teman bisa searching ya. Ini kisah nyata betulan, bukan karangan. Ya, seorang atlet yang meninggal gara-gara diagnosa yang keliru dari dokter tentang penyakit jantung. Nah, itu nanti muncul kisahnya. Maka hati-hati terhadap pikiran, ya. Hati-hati terhadap pikiran, seringkali kita berpikir, wah sakit badanku, ini jangan-jangan disantet, jangan-jangan ada yang ngerjain. Maka yang terjadi, badan kita akan semakin sakit. Termasuk apapun permasalahan teman-teman ya. Masalah keluarga misalkan, ya. Suami ya, ini siapa yang bermasalah dengan suami? Suami yang mulai usia sekarang lagi lucu-lucunya siapa nih? Yang mungkin ya sedang ya masa puber kedua, kemudian penasaran ingin mencoba ya berkenalan dengan perempuan lain yang kita kasih judul pelakor begitu ya. Nah, seringkali ayo teman-teman, ketakutan luar biasa terhadap kelakuan suami, ketakutan luar biasa ada pelakor yang bisa jadi mengganggu rumah tangga teman-teman, ini justru akan mengakibatkan kejadian yang nyata. Maka terus gimana dong? Banyak ancaman di luar sana. Ya kan? Banyak ancaman di luar sana. Mungkin dulu ketika menikah ya, ketika menikah barangkali suami sering ya melancarkan jurus-jurus gombalannya. Aku cinta kamu apa adanya. Dalam hati pret gitu ya. Aku benar-benar cinta kamu apa adanya. Terus teman-teman terima mentah-mentah. Oh, suamiku terima aku apa adanya. Teman-teman jangan percaya 100%. Kalau teman-teman percaya 100%, apa yang terjadi? Yang terjadi itu nggak berhias untuk suami ya. Nggak perawatan, nggak merawat diri. Ketika suami pulang, udahlah pakai dasteran, bau bawang, ya kan? Bau bawang, nggak menghias, nggak make upan. Apa? Ya katanya terima apa adanya. Ya sudah dong, dengan kondisi begini, dengan kondisi begini, ya harusnya suami tetap mencintai. Salah teman-teman. Tetap harus perawatan dengan perawatan yang maksimal. Karena apa? Di luar sana godaannya jauh lebih dahsyat teman-teman. Kalau nggak percaya scroll sedikit ya. Scroll sedikit ini banyak, na'udzubillah, itu ngeri-ngeri sekali. Scroll sedikit ya. Apa? Ada joget-joget gitu kan. Ada joget-joget ini. Ini godaan terbesar laki-laki gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya juga laki-laki begitu. Maka laki-laki itu yang bermasalah itu adalah matanya. Ya, paling banyak dosa itu berasal dari mata. Beda dengan perempuan, ya. Dosanya itu berasal paling banyak dari mana? Dari mulutnya. Begitu, ya. Laki-laki godaan terbesar dari mata, perempuan godaan terbesar dari mulut. Makanya kalau nangis, ini sering saya sampaikan gitu ya. Kalau nangis beda antara laki-laki dan perempuan. Ya kan? Kalau perempuan itu nangisnya apa yang ditutup? Ya, yang ditutup kan mulutnya. Aku sedih banget. Itu kan? Ini menunjukkan bahwa ya, dosanya itu bisa jadi berasal paling banyak dari mulut. Beda dengan laki-laki ya kan? Kalau laki-laki ada nggak laki-laki kalau nangis sedih yang ditutup mulutnya? Nggak ada laki-laki kayak gini. Nggak ada kan? Laki-laki kalau sedih teman-teman coba cek ya artis yang lagi sedih laki-laki ya. Pasti yang ditutup matanya. Astagfirullah. Itu kan? Kenapa? Karena dosanya itu bisa jadi paling banyak berasal dari matanya, ya kan? Kalau laki-laki nangis yang ditutup mulutnya, bisa jadi kaum melambai gitu ya. Iya kan? Jadi ini ya, ini fakta begitu. Laki kaleng-kaleng, lelaki jadi-jadian. Allahu Akbar, ya Allah. Jadi, oke, kembali ke topik ya. Ini mohon maaf menyimpang. Oh, sudah jam 20.33. Jadi teman-teman, iya, kaum melambai ya. Kaum tulang lunak gitu, kaum tulang lunak. Kembali kepada pikiran, maka jangan terlalu takut dengan kondisi
masalah kita, semakin kita takut dengan masalah kita, semakin teman-teman takut dengan masa depan, dengan hari tua, aduh, nanti hari tua aku untuk menghidupi keluarga gimana, nanti akan semakin sulit kehidupan, ya. Semakin kemudian suami dikekang, dihalangi, mas, dituntut ya, kamu harus begini, 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 pulang jangan terlalu malam, kamu awas ya kalau main mampir setelah pulang dari kantor, diatur gitu ya, maka ini justru akan kejadian teman-teman ya. Justru akan semakin membuat ketakutan-ketakutan kita semakin nyata. Maka hati-hati teman-teman ya, dengan ketakutan-ketakutan kita. Terus gimana dong? Serahkan kepada Allah. Kita punya Allah ya kan? Serahkan kepada Allah dan yakinlah takdir kita itu takdir yang terindah, yang terbaik. Jadi ketakutannya dikurangi, atur ya, atur pikiran kita agar terus berpikir positif. Betul sekali Kak Rizva. Oleh karena itu, karena berpikir positif ini berat, sulit luar biasa, tidak mudah, maka saya menyediakan forum. Forumnya bukan hanya terapi Al-Quran saja, tetapi terapi melalui grup. Ya, melalui grup bahwa kita kombinasi ya, live-nya juga kita terus ikuti, praktekan. Perhatikan jadwal live. Live-nya hari Ahad, hari Minggu, kemudian hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Ya, jadi sepekan itu 4 kali live, teman-teman. Ya, sepekan 4 kali live. Besok kita libur ya, teman-teman. Jumat kita libur, kita ketemu lagi hari Sabtu jam 6 pagi dan malamnya jam 20 WIB, termasuk hari Ahad ya, hari Minggu kita live lagi jam 6 WIB, terus kemudian malamnya jam 20 WIB. Harinya perhatikan, hari Ahad, kemudian hari Rabu, Selasa, sebentar. Hari Ahad, hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ya. Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita kombinasi ya, yang belum masuk ke dalam grup, belum ke anonim. Sebentar lagi kita Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, betul sekali. Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Teman-teman, yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grup, silakan ditekan ya di pojok kiri atas di sini seperti ini sampai muncul begini ya. Kemudian diklik, terus kemudian menuju bio profile. Nah, silakan teman-teman perhatikan di situ ada grup terapi gratis. Silakan klik saja terapilangit.com. Nah, intinya menuju ke sini ya, website Terapi Langit. Nah, silakan teman-teman bisa tekan yang paling atas. Ya. Kak Elidia, kenapa nggak tiap hari? Iya, dulu tiap hari, tapi karena sekarang jadwal saya sudah cukup padat. Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Iya, betul Kak Erna. Pagi malam ya, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, pagi malam. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Karena saya harus membagi waktu ya dengan agenda-agenda yang lain. Jadi kegiatan saya bukan hanya sekedar live streaming, tapi juga menghandle ada pondok pesantren, penghafal Al-Quran. Terus kemudian ada agenda-agenda lain ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke yang atas. Bagi yang ingin konsultasi, ya silakan ke bio profile dan silakan kirim pesan DM. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin merasakan masalah begitu besar, luar biasa. Oke, kita mulai. Bismillah. Silakan teman-teman yang baru saja bergabung, siapkan air ya. Siapkan air. Silakan teman-teman. Sering ketinggalan live. Iya. Kak Vivi, mudah-mudahan bisa Allah permudah ya. Ya, Kak Miss Miwati. Silakan berwudu ya. Ini perhatikan. Siapkan air putih matang untuk diminum. Kalau yang mentah itu untuk ruqyah rumah atau untuk ruqyah tempat usaha. Terus kemudian disiramkan di genteng nanti ya, di genteng atau di halaman rumah atau di halaman warung. Ingin lunas hutang Kak Marlina? Ingin lunas hutang, silakan tonton video saya. Saya sudah membuat sebuah video yang intinya ada minimal 3 amalan doa yang bisa kita panjatkan, kita amalkan secara rutin. Terus kemudian berwudu, duduk hadap kiblat, siapkan kantong plastik atau wadah apapun untuk jaga-jaga. Barangkali nanti kita ada merasakan reaksi muntah. Ya, muntah ini merupakan sebuah reaksi pertanda kemungkinan adanya gangguan jin atau sihir
ya, salah satu keluarnya penyakit di dalam tubuh kita adalah melalui muntahan. Ya, ingin warung ramai, saya sudah buatkan videonya, ya. Terus kemudian buka pintu jendela, silakan secukupnya saja, tidak usah terlalu lebar. Jika ada di rumah teman-teman ada jimat, jimat itu ciri-cirinya biasanya bentuk kertas begitu ya. Kertas yang ada tulisan huruf Arab, bisa jadi dari Al-Qur'an. Kalau dari Al-Qur'an ya, ini tetap terlarang ya teman-teman, karena ayat Al-Qur'an ini bukan untuk sebagai jimat tetapi digunakan untuk diamalkan, dibaca, bukan untuk jimat. Kalau misalkan ada kaligrafi, kalau bentuk hiasan tidak jadi masalah, seperti itu. Baca salat Nabi boleh, tetapi kalau bisa jangan dihitung ya Kak Putri. Jangan dihitung, karena kalau dihitung ini butuh dalil. Kalau kita menghitung misalkan dibaca 500 kali, 400 kali, 1000 kali, ini butuh dalil. Karena berdasarkan sedikit pengalaman saya, meruqyah ribuan orang, ini mereka yang bermasalah hidupnya, ada gangguan sihir, bahkan ada gangguan jin. Itu ketika mereka mengamalkan ya amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Contoh membaca zikir tertentu. Zikirnya bagus. Kita tidak melarang zikiran, kita tidak melarang sholawatan, ya, kita tidak melarang baca surat tertentu Al-Waqi'ah. Tetapi ketika kemudian menentukan dibaca misalkan 41 kali, 100 kali. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah, ya. Ada satu kasus, ini sedikit ya, sebelum kita praktekkan terapi Al-Qur'an 1 menit lagi. Ada satu pondok pesantren yang di situ ya dipraktekkan terapi ruqyah syar'iyah. Ternyata hampir seluruh santrinya ini mereka kesurupan. Ya. Cek 400 kali, adakah dalilnya untuk sholawat, ya? Itu saya yakin tidak akan ada dalilnya. Nah, itu kemudian Rasulullah sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang kemudian mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalannya itu tertolak, ya. Bukan hanya tertolak tetapi kemudian mendatangkan gangguan. Ini pengalaman ya. Ketika meruqyah satu pondok pesantren, ya, saya tidak sebutkan pondoknya, tetapi ini sebagai sebuah untuk menjaga privasi ya. Hampir semua santrinya itu kesurupan, dan yang jin yang masuk ke dalam badan santri itu semuanya sama, pasukan jin bernama jin Jabar. Ternyata setelah ditelusuri, kenapa para santri bisa kemudian kesurupan? Karena para santri ini ya ijazahi ibaratkan ya oleh kiainya yang tidak semua kiai itu paham syariat. Ternyata memberikan ijazah apa? Membaca zikir Asmaul Husna Ya Jabar. Ya Jabar bagus teman-teman, ini Asmaul Husna. Tapi kemudian diminta untuk dibaca 10.000 kali. Coba, dibaca 10.000 kali. Ya, dibaca 10.000 kali, ini mana tuntunannya, mana dalilnya, gitu ya. Lebih baik itu dibaca sebanyak-banyaknya tanpa dihitung. Nah, ternyata setelah para santri ini membaca Ya Jabar 10.000 kali, apa yang terjadi? Justru jin masuk ke dalam badannya. Begitu ya. Maka hati-hati, betul, di TokTok ini banyak sekali amalan-amalan yang teman-teman jangan asal percaya, tiba-tiba komentar kobil tuh, terima kasih ijazahnya, dan seterusnya. Hati-hati, cek dulu dalilnya. Adakah dalilnya? Atau jangan-jangan hanya karangan-karangan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Yang ingin bertanya konsultasi silakan DM ya. Saya banyak sekali menemukan kasus ya, kecuali istighfar. Istighfar ada dalilnya tuh. Rasulullah istighfar sehari 70 kali, diriwayatkan lain ada yang 100 kali. Ini boleh. Karena ada riwayatnya seperti itu. Oke, bismillah. Ya, kita mulai. Saya matikan kolom komentarnya dulu ya. Boleh sambil berbaring silakan. Ya, jangan dihitung. Intinya jangan dihitung. Kalau kita tidak tahu ininya, dalilnya, lebih baik jangan dihitung. Mohon maaf, saya matikan dulu kolom komentar biar teman-teman bisa fokus. Bagi teman-teman yang ingin komentar, yang ingin bertanya, silakan pindah akun ke akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun ya. Saya live di 2 akun, satunya Terapi Langit, satunya akun Coach Mufti. Yang satu
yang akun satunya tidak saya matikan komentarnya. Di sini saya matikan komentarnya biar teman-teman bisa fokus. Ya teman-teman, silakan airnya kita angkat ya. Kita angkat ya, dekatkan dengan bibir kita. Kita baca ayat-ayat berikut ini, silakan teman-teman ikuti ya bacaan yang saya baca. Duduk menghadap kiblat. Oh ya, Kak Bening ya, bisa dimatikan dari HP masing-masing kalau kolom komentarnya. Oke. Teman-teman yang ingin komentar bisa pindah ke akun Coach Mufti, dan yang ingin lebih fokus terapi tanpa komentar, tanpa diganggu komentar, bisa pindah ke akun Terapi Langit. Yuk, silakan baca doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahilladzi. Yuk, ucapkan dengan keras. Bismillahilladzi. La yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Yuk baca ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Yuk sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan, bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita baca Al-Zalzalah. Kalau teman-teman belum hafal, silakan cukup dengarkan saja, lalu tetap ditiupkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Bismillah. Teman-teman silakan diminum ya, tetapi sedikit-sedikit seperti kita dalam istilah bahasa Inggrisnya nyeruput ya. Nyeruput teh panas atau kopi panas dengan tangan kanan ya. Ini mirror jadi kayaknya pakai tangan kiri ya. Dengan tangan kanan silakan diseruput bismillah seperti ini teman-teman ya, sampai bunyi bismillah. Seperti itu ya. Terus jika teman-teman merasa airnya rasanya asin, pahit, hambar, kental seperti oli, terus kemudian mungkin rasa-rasa yang aneh, berbau ya, bau busuk, kemudian bau yang menyengat luar biasa, dan teman-teman sendawa, mual, bahkan sampai muntah, ini pertanda bahwa teman-teman ada gangguan sihir ya. Silakan teman-teman, silakan ini juga dituangkan ya, dituangkan ke jari kita, terus kemudian dioleskan di sini ya, dioleskan di tengkuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dioles di tengkuk. Yang ngantuk luar biasa silakan gunakan untuk cuci muka. Ya, dituangkan terus kemudian digunakan untuk cuci muka. Yang baru saja bergabung, langsung saja siapkan air ya. Kita masih belum selesai, ini baru awal, kita akan bacakan dengan ayat-ayat tambahan. Ya, diusapkan ke wajah. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang belum ada reaksi atau reaksinya masih ringan atau hanya sekedar sendawa, pegel-pegel di bagian tertentu, kebas di kaki, kesemutan di tangan ya, atau di bagian-bagian tertentu, ayo kembali kita ya, kita bacakan. Ini kita membaca ikrar ya. Ikrar namanya ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan jin. Karena bisa jadi kita untuk antisipasi saja ya. Bisa jadi kita terkena serangan ikatan sihir atau jin. Maka harus diputus dengan ucapan. Yuk, ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya dengan mantap dan keras. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jika ada penyakit di badanku, baik penyakit medis ataupun non-medis, ya Allah hancurkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu, dengan kekuatan-Mu. Jika ada penyakit ain, gangguan sihir, hancurkan ya Allah. Kembalikanlah sihir tersebut kepada orang yang mengirimkannya.
Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab yang masuk ke dalam badanku, masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke organ tubuhku, ya Allah, keluarkan ya Allah. Keluarkan dengan ayat-ayat-Mu melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki. Malam ini aku berikrar berlepas diri dari perbuatan leluhur kami atau keluarga besar kami yang apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu, belajar ilmu kebal, ilmu kesaktian, ilmu kekayaan yang melanggar syariat-Mu, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang berisi jin khodam, dan melakukan ritual lain yang berhubungan dengan jin. Malam ini ya Allah, aku berikrar, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada jin, baik jin khodam ataupun jin nasab di badanku, keluarkan ya Allah, keluarkan. Wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar dari badanku. Demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Tempelkan di dada dan perut. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diusap begini teman-teman ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tarik atas teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Sampai di dada, berhenti dulu. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang menyimpan dendam, ya, kepada siapapun itu, pada orang-orang yang mungkin teman-teman benci luar biasa, mungkin kepada pelakor, pada tetangga yang menyakiti, kepada teman yang mengkhianati, yang menusuk dari belakang. Yuk, maafkan ya, maafkan mereka. Tidak ada gunanya menyimpan dendam, benci. Ini justru akan menjadi penggundang gangguan jin masuk ke dalam badan kita, yang seringkali sulit untuk diatasi. Itu karena sampah di badan kita, sampah di hati kita. Ya, ada kotoran hati, yaitu rasa dendam, rasa benci. Ayo kita lepaskan teman-teman ya.
Kita minta tolong kepada Allah, yuk sambil diusap, ya. Ucapkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kekuatan hatiku untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, yang telah zolim kepadaku, yang telah menghancurkan hidupku. Ya Allah, berilah kekuatan aku memaafkan mereka. Aku ikhlas, aku ridho. Aku ikhlas, aku ridho terhadap takdirmu ya Allah. Aku bahagia, aku sabar. Bukan aku jika pemarah, bukan aku jika pembenci, bukan aku jika pendendam. Bismillah, Allah Akbar. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar dari mulutku. Bismillah. Kita baca Al-Insyirah ya. Alam Nasrah. Kalau yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Yuk sambil diucap ya, diusap-usap di sini. Teman-teman minta tolong kepada Allah dalam hati ya. Kita baca Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tarik atas teman-teman. Bismillah, 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 bismillah sampai di tenggorokan ya. Ucapkan ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, la haula wala quwwata illa billah. Dorong ke depan ya sambil dibatuk-batukan. Contoh. Ucap diulangi ya. Seperti itu. Bunda Resi lancar ya, jaringannya lancar di sini. Saya juga memantau di sini ya. Saya juga memantau di sini lancar, tidak nge-lag sama sekali. Kemungkinan ada gangguan jaringan atau bisa juga ada gangguan ghaib ya yang mengganggu sinyal. Silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit. Yuk yang merasakan reaksi yang di tenggorokannya ganjel, pakai 2 jari seperti ini ya. Jadi dari misalkan sesak nafas di sini nih. Bismillah, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Tarik atas. Bismillah, 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 ukhruj ya Allah. Dorong ke depan. Batuk-batukan. Seperti itu, ya. Misalkan sakit di jantung nih. Gerakannya mencabut ya, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allah Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Tempelkan, usap, cabut. Bismillah, Allah Akbar, seperti itu. Ya. Perhatikan, bagi yang mual tapi susah muntah atau enggak merasakan reaksi apapun, perhatikan titik-titik berikut ini. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Seperti ini ya. Pundak belakang nih, tepuk-tepuk, kemudian buang. Diusapkan, keluar. Seperti ini. Bismillah, Allah Akbar. Pundak kanan kiri, belakang. Ini seringkali menjadi tempat tinggal ya jin nasab, jin yang berasal dari leluhur kita. Bismillah, Allah Akbar. Terus kemudian bawah ketiak, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Teman-teman yang sudah merasakan reaksi di titik tertentu, misalkan di kaki langsung saja, misalkan kakinya tiba-tiba sakit luar biasa, lututnya gemeteran, ya, terus kemudian kebas, mati rasa, kesemutan, silakan langsung fokus di situ. Karena di situ kemungkinan ya tempat tinggal jinnya yang ada di dalam badan kita. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bawah ketiak sini ya. Terus kemudian jangan lupa pinggang, ini yang sering merasakan anxiety atau asam lambung ya atau GERD ya, kecemasan luar biasa, ini bisa jadi disebabkan karena gangguan jin nasab yang biasanya fokusnya ada di pinggang. Silakan teman-teman ya diusap, silakan ditekan-tekan pinggangnya. Bismillah, 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 kemudian buang ke samping. Buang ke samping itu gini ya, Bismillah, 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 seperti itu. Yang kiri juga Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oke, silakan teman-teman fokus, pegang dan terus seperti gerakan mencabut di bagian yang sakit. Sementara saya akan tambah dengan beberapa bacaan.
ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Yang ngantuk luar biasa silakan bisa cuci muka. Cuci muka dengan air yang sudah disiapkan. Silakan keraskan volume handphonenya, fokus perhatikan tangan saya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang akan saya baca ini, ya Allah, sebagai ayat penghancur segala macam penyakit yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Sebagai ayat yang menghancurkan sihir yang ada di badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, ya Allah. Sebagai ayat-ayat yang membunuh jin yang ada di dalam badan saudara kami jika mereka tidak mau keluar. Wahai jin terlaknat, keluarlah dari badan saudara kami. Sebelum ayat-ayat Allah membakar kalian, kalian tidak akan pernah sanggup menahan panasnya ayat-ayat Allah. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian, sesungguhnya kalian terkutuk. Al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
wa huwal azizul hakim. Teman-teman pegang sini kepalanya seperti ini ya. Seperti ini, silakan bagian jempol silakan letakkan di sini. Di sini ya, di bawah. Posisinya seperti ini. Nah, begini. Yuk, letakkan, jangan dilepaskan sampai saya minta untuk dilepaskan. Tetap pegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم اخرج يا عدو الله fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arqik. Ukhruj ya adwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan mereka dengan kekuatan azan ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Silakan teman-teman bisa dilepas dan silakan bisa diminum ya. Bisa diminum silakan. Airnya 3 kali tegukan ya. Silakan teman-teman diminum. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa setelah itu diusapkan ke kepala. Ubun-ubun ya. Di sini dipijit, silakan bismillah, bismillah. Terus kemudian kepala belakang sini. Ya, dipijit bagian tengguk ya, sini ya. Tengguk, ujung, di pangkal sini atas. Terus kemudian sini. Di pelipis, di jidat, di dahi kita, bawah mata diusap. Bismillah. Terutama teman-teman yang insomnia, sulit tidur, vertigo, kemudian migrain, ya sering sakit kepala. Ini ya, silakan. Oke, silakan. Terus kemudian di sini leher. Ada yang muntah-muntah? Terus kemudian di pinggang. Jangan lupa. Pinggang, ya, diusapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya jam 8 Kak Ani.
Belum masuk grup ya, belum masuk grup. Kalau yang sudah masuk grup biasanya dapat notifikasi nih. Sajadahnya basah kenapa ini? Ketumpahan. Kak Laila, ketumpahan air. Ya, yang badan terasa dingin, coba diusap ya. Airnya diusap ke badan. Sebetulnya ke seluruh badan nggak apa-apa begitu. Ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Ada yang bergerak dalam perut. Yuk, seperti ini, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah. Yang mual, silakan perutnya. Minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Kak Beta besok libur, adanya hari Sabtu ya. Sabtu itu jam 6 WIB dan Sabtu malam jam 20 WIB. Yuk teman-teman masuk ke dalam grup. Ini kayaknya banyak yang belum masuk grup ya. Jadi kombinasi terapi kita itu melalui live dan melalui grup. Seperti itu. Wajah bergerak-gerak. Maksudnya wajah bergerak-gerak itu gimana? Kayak gini ya. Oke teman-teman, diusap ya wajahnya, yang ada sesuatu yang bergerak silakan diusap ya, diusap dengan air. Yuk yang belum masuk ke dalam grup biar dapat notifikasi ya. Biar dapat notifikasi kapan live-nya. Jadi perhatikan jadwalnya. Hari Ahad, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Jam 6 WIB dan 20 WIB. Nah, teman-teman, kombinasi terapi kita juga di grup ya. Jadi bukan hanya melalui live streaming saja. Justru yang paling penting, boleh Kak Vivi dioleskan ke anak. Seperti itu. Yang dilihat ada sesuatu begini, pakai dicabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Seperti itu ya. Atau dibacakan dulu Al-Fatihah. Sebenarnya ruqyah sederhana itu sederhana sekali. Iya, setan itu memang mengganggunya lewat mimpi. Mimpi itu menjadi sebuah pertanda adanya gangguan. Adanya gangguan di dalam diri kita. Misalkan contoh teman-teman mimpi ular. Ularnya ada 3 ekor misalkan. Maka itu menjadi sebuah pertanda ada 3 jin yang ada di dalam diri kita. Ya, mimpinya sering ketemu nenek-nenek menyeramkan. Maka itulah kemungkinan bentuk jin yang ada di dalam badan kita. Atau minimal ngikuti kita. Seperti itu ya. Minta tolongnya kepada Allah. Yuk, yang terasa gangguan telinga berdenging, dioles ya, telinganya dioles ini. Bismillah. Seperti ini ya. Pakai air ruqyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, termasuk mimpi air ya, mimpi tenggelam, mimpi kebanjiran dan seterusnya. Nah, mimpi ular di perut berarti kemungkinan ini Kak Neti kalau sudah berkeluarga ini biasanya sudah punya keturunan enggak? Jadi ada banyak efek ya ketika jin ini atau gangguan sihir ini tidak segera disingkirkan. Dari mulai yang belum nikah ini sulit jodoh, ya. Terus yang sudah nikah sulit punya keturunan. Terus kemudian kalaupun sudah punya keturunan, misalkan ada konflik-konflik keluarga atau misalkan didiagnosa dokter, ya ada semacam kista, miom atau gangguan-gangguan perut seperti itu. Ya, jadi yuk teman-teman yang sekarang masih merasakan, kalau jin nasab Kak Siti, jin nasab itu jin yang berasal dari leluhur kita. Kita kan nggak tahu ya, kita keturunan level berapa itu kan nggak tahu ya. Barangkali leluhur kita zaman dahulu pernah berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, nanam kepala kerbau, ya untuk ritual tertentu, nyimpan jimat, belajar ilmu kebal. Nah, perbuatan leluhur kita ini mengundang gangguan jin, mengganggu anak cucu keturunannya, karena kalau sampai keturunan kita tidak bertobat, ya akan mengganggu kita sebagai anak cucu keturunannya. Kenapa bisa menyerang kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak bersalah gitu ya. Karena ibaratkan kalau seorang debt collector ya nagih hutang kepada ini nasabahnya meninggal, ini debt collector ngejarnya siapa? Ngejarnya anak cucu keturunannya. Nah, sama dengan jin nasab.
kerjasamanya dengan leluhur, tapi leluhurnya meninggal, maka yang diserang adalah anak cucu keturunannya, seperti itu. Yang minumannya tadi airnya terasa pahit, asin, kemudian aneh-aneh pokoknya ya. Ini kemungkinan memang ada gangguan sihir di dalam badan kita. Yuk, tuntaskan melalui terapi di grup. Caranya silakan teman-teman, ini tampilan live ya. Silakan dipencet di sini pojok kiri atas. Muncul begini, silakan teman-teman ditekan. Kemudian ya, di rumah seringkali ada terasa dilempar batu, ada ledakan, ada tuangan seperti pasir dituangkan. Ini memang kemungkinan yang terkena sihir seluruh rumah ya. Maka solusinya rumahnya harus diruqyah. Rumahnya diruqyah, disiram air ruqyah, siapkan air 1 ember hari Sabtu ya. 1 ember, nah embernya itu disiramkan ke genteng dan ke halaman rumah seperti itu. Saya kemuntahan mulu. Maksudnya kemuntahan mulu, muntah terus ya Kak Aisyah. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang sudah muntah lebih plong ya, perasaannya, hatinya lebih ikhlas memaafkan, seperti itu. Badannya lebih sehat, karena banyak sekali testimoni kalau yang memang betul-betul serius mengikuti dan yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan jangan lupa terapi di grup nih. Setiap rukah harinya alhamdulillah selalu segera. Alhamdulillah Bunda Resi, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan ya. Yuk, intinya ke bio profile saya. Kalau yang ingin konsultasi, saya tunggu ya teman-teman masuk ke konsultasi di sini. Ini ada pesan. Silakan teman-teman klik pesan dan konsultasi. Alhamdulillah lega ya Kak Nining. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Silakan nanti bisa di-share ya jadwalnya ke saudara kita yang lain, ke teman-temannya, ke tetangganya, ke orang tuanya, ke suaminya, supaya mengikuti live ruqyah rutin ya hari Ahad, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 WIB dan jam 20 WIB. Jinnya susah keluar, Kak Fani. Udah diruqyah tapi nggak mau keluar. Bagaimana caranya? Yuk japri ya. Dan masuk ke dalam grup. Seperti itu. Jangan mengatakan susah keluar. Karena seringkali yang menghalangi jin itu keluar adalah seringkali diri kita sendiri. Kak Raihana bayar. Bayarnya pakai doa. Ya. Konsultasi bayar ya. Bayarnya pakai doa. Doa kepada seluruh member terapi langit. Biar sehat. Biar kuat menghadapi kenyataan. Terus kemudian biar lunas hutangnya kalau punya hutang, biar rezekinya mengalir lancar begitu. Teman-teman masuk ke dalam grup dulu, nanti bisa konsultasi dengan saya lewat WhatsApp. Ya, termasuk buang angin, keluar keringat, terus kemudian ingin ke toilet, ini semuanya reaksi pembuangan gangguan sihir, ya, gangguan penyakit yang ada di dalam badan kita. Teman-teman silakan, ini ada tulisan ya, terapilangit.com, grup terapi gratis tuh ya. Silakan teman-teman tekan. Nah, intinya menuju ke website Terapi Langit. Ini ya. Ini website Terapi Langit, teman-teman klik yang di atas. Ini grupnya, grup Terapi Langit. Nah, silakan teman-teman langsung masuk ke dalam grup. Oke, izin menyampaikan program Terapi Langit teman-teman. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti terapinya secara rutin atau ingin mempraktekkan seluruh metode terapi. Kita ada 7 metode ya, total kita punya 7 metode terapi langit, dan salah satunya itu terapi ruqyah. Ada 6 metode yang lain yang sudah saya tulis menjadi sebuah buku. Ini buku alhamdulillah banyak memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang mereka punya masalah, ada masalah hutang riba, masalah anak berkebutuhan khusus, penyakit kronis, ya sering cekcok dengan suami, terus kemudian pokoknya macam-macam ya. Maka di sini termasuk luka batin, susah bahagia, maka insya Allah solusinya di sini. Ini bukan buku motivasi, tetapi memang buku terapi ya. Boleh dicipratkan ke rumah, Kak Ani, di setiap kamar ya. Kemudian di halaman dan kalau bisa genteng. Teman-teman, ini isinya full color ya. Isinya full color dan panduan untuk bisa bebas dari setiap masalah. Alhamdulillah testimoninya ada yang mempraktekkan terapi ini. Jualannya yang selama setahun sudah hampir bangkrut, dagangannya numpuk, nggak ada yang beli sama sekali. Setelah praktek sebulan, tiba-tiba ada yang borong 19 juta. Ya, ini testimoni real setelah mempraktekkan terapi yang ada di buku ini. Kemudian penyakitnya mulai sembuh, keluarganya semakin harmonis, alhamdulillah ya, dengan melalui perantara terapi. Karena ini memang isinya cuma mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu ya. 167 dapat 4,
ada buku prakteknya juga ya. Buku praktek ini ada doa yang perlu diucapkan, ada afirmasi ya, ada kolom-kolom ibadah. Teman-teman kalau pingin menghafalkan ayat-ayat yang tadi saya baca, ini ada di sini. Ada dapat bonus ya. Termasuk buku zikir pagi sore, seperti itu. Kalau terapi rutin habis itu berhenti. Nah, kalau yang di grup itu memang harus rutin 21 hari. Ya, rutin 21 hari. Tapi kalau misalkan untuk terapi ruqyahnya boleh putus-putus, enggak apa-apa. Sesempatnya saja, teman-teman. Untuk beli bukunya ya, saya coba sematkan. Tapi mohon maaf hanya sekitar 5 menit ya, teman-teman ya. Hanya 5 menit saja karena saya ada ada agenda. Silakan teman-teman yang membutuhkan bukunya bisa cek di keranjang kuning. Saya coba sematkan ya. Silakan teman-teman, hanya 5 menit. Sudah saya sematkan di keranjang kuning. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan insya Allah ini bagi yang sudah check out, terima kasih banyak karena keuntungannya akan bermanfaat bagi biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola, yaitu Pondok Pesantren Terapi Langit. Untuk Kak Rina boleh dikasihkan ibu ya, boleh dikasihkan ibu. Kak Asni Dewi ya rutin saja. Terasa berat. Tadi reaksinya apa yang dirasakan? Siap Pak Tuti, Kak Mbah Sumarni. Kalau KEN terlambat 1 hari, coba diulangi berarti dari awal. Seperti itu ya. Kak Marlina, banyakin istighfar ya, banyakin istighfar. Terus saya sudah buatkan video bagaimana agar rumah itu laris. Ini videonya tapi untuk semua usaha. Semua usaha biar lancar ya. Antara lain Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan ya. Dan ada doa-doa yang lain, silakan nanti bisa dicek di video saya. Teman-teman, saya tunggu konsultasinya ya. Kalau yang belum masuk ke dalam grup bawah, silakan bisa masuk seperti itu. Masih terasa pusing ya Kak Fitri? Oke, silakan masuk ke dalam konsultasi ya, silakan konsultasi dulu. Oke, Kak Asni, mudah-mudahan semakin terasa ringan ya, terasa badannya semakin ringan dan semakin membaik. Terima kasih Kak Naili, hadir Pekalongan, salam kenal. Ya, sama-sama, mudah-mudahan jangan cepat, maksudnya jangan cepat apanya ini? Jangan cepat apanya ini Kak Hans? Ini saya sebentar lagi izin pamit ya, mumpung saya masih on, sekitar 3 menit lagi. Yuk, yang mau konsultasi lebih baik lewat DM. Lewat DM ya. Kak Rais, alhamdulillah sudah berkurang. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Rais. Semoga jangan cepat selesai. Iya, gimana ya? Saya harus membagi waktu. Saya pinginnya tuh live setiap hari. Iya, saya umur segini emang lagi lucu-lucunya Kak Anonim ya. Kepala kesemutan. Jangan suka menuduh semut ya. Kasihan semutnya dituduh. Seringkali kita menuduh gini. Kaki saya kesemutan, kepalanya kesemutan, tangannya kesemutan. Tapi kenapa semut nggak bisa kemanusiaan coba? Iya kan? Ini kasihan nih. Kasihan semutnya dituduh. Kaki kesemutan. Tapi kenapa semut nggak bisa kemanusiaan coba? Coba renungkan. Mikir. Ada nggak semut yang kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Jazakallah wa iyyakum Kak Irzan. Ya, selamat tidur teman-teman ya. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak, bangun pagi bisa lebih mantap, bisa lebih sehat. Seperti itu. Teman-teman yang sulit merasa bahagia, ada yang sulit merasa bahagia, di sini ada loh teknik bahagia. Teknik bahagia itu sederhana loh teman-teman. Bahagia itu ada 3 level. Boleh Kak Santi, boleh diminum, dihabiskan ya. Nah, lain waktu, hari Sabtu, kita live, siapkan air lebih banyak ya. Lebih banyak, 1 gentong, 10 galon begitu. Kak Robi, nah ini kemungkinan ada gangguan ya. DM ya, DM. Saya harus segera pamit karena sudah habis waktunya. Saya harus membagi agenda.
Terima kasih banyak teman-teman yang masih setia menyimak materi Terapi Langit. Hari Sabtu insya Allah jam 6 WIB. Dan Sabtu malam juga 20 WIB. Sabtu 20 WIB dan 6 WIB. Seperti itu ya. Teman-teman yang sulit bahagia wajib mempraktekkan di sini ada cara bahagia. Dan kalau ingin lebih bahagia, rutin simak terapinya ya. Dan masuk ke dalam grup. Dalam grup ini banyak sekali saudara-saudara kita yang insya Allah ya, nanti teman-teman akan dapatkan saudara baru. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang sudah check out dibayar ya teman-teman ya. Jangan sekedar masukin ke dalam keranjang biar jadi solusi masalah hidup teman-teman. Oke, sampai ketemu hari Sabtu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.